Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiansyah dari kelas S1. Tujuan membuat video ini adalah untuk menuntaskan UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Hukum Islam. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan cara mazhab Imam Malik Hanafi dan Imam Maliki dalam memutuskan sebuah hukum Islam. Jadi Imam Hanafi dan Imam Maliki dalam metodenya itu mempunyai kesamaan. Yang pertama, menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi Imam Hanafi menambahkan di dalam metodenya itu urf atau kebiasaan, yang dimana kebiasaan ini mengakui adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip Islam atau syariah Islam. Sedangkan Imam Maliki menambahkan dalam metodenya itu adalah istislah atau dengan kata lain maslahah mursalah, yang dimana istislah ini memutuskan hukum berdasarkan kemaslahatan umum atau yang mempunyai manfaat bagi warga sekitar. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis dalam pandangan hukum Islam. Jadi ahlul ra'yi itu mengedepankan akal dan ijtihad dalam penetapan hukum, yang dimana lebih fleksibel dalam menghadapi masalah baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran atau hadis. Mazhab Hanafi sering dikaitkan dengan pendekatan ini. Sedangkan ahlul hadis menekankan pentingnya hadis sebagai sumber hukum utama setelah Al-Quran, yang dimana cenderung lebih konservatif dan literal dalam menafsirkan teks-teks suci. Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih dekat dengan pendekatan ini. Yang ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan kondisi penerapan syariat Islam pada masa Hindia Belanda. Jadi pada masa Hindia Belanda itu syariat Islam diakui, tetapi dibatasi dalam mengontrol pemerintahan kolonial. Pengadilan agama diizinkan untuk menangani urusan keluarga, perkawinan, dan warisan. Penerapan syariah sering dibatasi dan dikontrol oleh hukum kolonial Belanda yang lebih sekuler. Yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan perkembangannya. Jadi Islam Nusantara itu merujuk pada praktik Islam yang berkembang di Indonesia, yang dimana menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Yang dimana mencerminkan keislaman yang moderat, inklusif, dan toleran. Perkembangan Islam Nusantara sendiri itu melalui perdagangan Arab, Persia, dan India sekitar abad ke-13. Pengaruh budaya lokal yang kuat dalam praktik Islam di Indonesia, misalnya tradisi perayaan Maulid Nabi dan penggunaan bahasa lokal dalam dakwah. Yang terakhir adalah bagaimana penerapan syariah. Salah satu contoh penerapan syariah di Indonesia yaitu dalam hukum perkawinan, yang dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut. Pengadilan agama memiliki yurisdiksi dalam masalah perkawinan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Sekian, terima kasih.